Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat walaupun belajarnya online. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kita semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin mengingatkan untuk setiap siswa yang sudah hadir, dimohon untuk segera mengisi di forum diskusi daftar hadir ya, karena nanti semua akan terekap. Jadi kalau nanti lupa tidak mengisi, otomatis akan terdeteksinya absen atau tidak hadir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Materi kita masih melanjutkan materi pertemuan pertama kemarin, yaitu persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang aturan tentang grafik fungsi sinus. Ya, kita lihat dulu, kita ingat dulu ini merupakan apa persepsinya. Masihkah kalian ingat dengan? Nah, ini saya tadi bilang hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi sinus yang memang betul ini merupakan persepsinya. Ini sesuai dengan materi kemarin. Materi kemarin itu kalian kan disuruh menentukan mana yang merupakan persamaan, kemudian fungsi trigonometri dan seterusnya ya. Ya. Hampir seluruhnya sudah di atas 80% betul ya. Hanya ada beberapa paling kurang lengkap saja untuk kesimpulannya. Nah, di sini Y sama dengan sin X berarti kalau dia dikatakan fungsi, maka apa artinya? Artinya setiap daerah asal punya pasangan tepat satu di daerah kawan. Berarti daerah asalnya adalah X, ya. X di sini berarti siapa, Bu? X berarti merupakan sudut ya, besar sudut. Nah, ketika X-nya itu daerah asal, maka daerah hasilnya adalah Y. Sedangkan Y itu adalah sin X. Berarti nilai Y itu selalu bergantung pada nilai X-nya ya, akan mempengaruhi sinus X-nya. Oke? Itu kelas 10 kemarin ya materinya. Selanjutnya, bagaimana dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ada apa saja? Kita ingat kembali, ada sin, ada cos, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, ada kotangen. Dan dari dua itu semua, kita juga jangan melupakan tentang sudut berelasi di berbagai kuadran. Ya, karena ini sangat penting. Kok ketemu lagi dengan trigonometri di kelas 11 ini? Ya, memang ini kelas 11-nya peminatan. Nanti materinya itu ada trigonometri kembali. Nah, sudut berelasi di berbagai kuadran ini sudah dipelajari kelas 10. Ini boleh ya sambil kalian sambil ngemil, sambil santai, sambil mendengarkan suara saya. Mungkin kalian sudah kangen kan dengan suara Bu Guru? Hehe. Bercanda ya. Selanjutnya, oke, di sini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kalau kalian lupa, ini udah Ibu ingatkan, grafiknya seperti ini. Boleh juga sambil buka buku kelas 10 ya. Nah, di sini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Berarti kita lihat daerah asal X. X ini adalah yang mendatar, ini adalah X. Nah, di mana X-nya itu merupakan tadi apa? Daerah asal. Ya, daerah asalnya itu berubah dengan sudut. Kemudian Y adalah daerah hasil. Nah, ini Y-nya ini di sini. Yang vertikal ini ya. Ketika kita memasukkan atau kita substitusikan X-nya adalah 0, maka akan kita peroleh sin 0 kan, Y-nya. Sin 0 berapa? 0. Kalian sudah hafal kan? Jangan mudah move on ya. Yang sudah kalian hafal jangan dilupakan. Jadi, hasilnya ketika X-nya 0, maka Y-nya 0 di sini titiknya. Oke, kita ambil titik yang lain contoh. X-nya adalah pi per 2, di sini pi per 2. Pi per 2 berarti berapa? 90 ya. Maka Y-nya adalah sin 90. Sin 90 berapa? 1. Oke, di sini titiknya. Nah, terus kemudian kita hubungkan. Dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Nanti tidak selesai, nanti kuotanya malah habis belum selesai. Next.
Nah, di sini ada kurva, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, ini hanya mengingatkan, ini masih persepsi ya, belum masuk ke inti materi. Kuadran 1, kuadran 2, kemudian kuadran 3, dan yang terakhir adalah kuadran 4 ya. Ya, kita ingat kembali kuadran 1. Di kuadran 1 ini adalah sudut antara 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 adalah 980 sampai 270. Dan kuadran 4 adalah 270 sampai dengan 360. Oke, misalkan di sini sudutnya alfa ya. Berarti di sini adalah 180 min alfa. Ya, ini relasi ya. Relasi kan banyak kan, tinggal mana saja yang akan kita pakai yang mempermudah kita menyelesaikan permasalahan dengan perbandingan trigonometri. Kuadran 3 itu adalah 180 derajat plus alfa, sedangkan kuadran 4 kita gunakan 360 derajat dikurangi alfa. Kita ingat bahwa di kuadran 1 siapa yang positif? Ya, semuanya positif. Oke, di kuadran 2 siapa yang positif? Nilai sinus. Di kuadran 3 siapa yang positif? Adalah nilai tangen. Sedangkan di kuadran 4 siapa yang positif? Hanya cos ya. Oke, otomatis ketika cosnya positif maka balikannya juga positif ya. Nah, kalian masih ingat ini segitiga apa? Ya, di sini adalah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini di kursor saya ini. Nah, diketahui di sini adalah sudut theta. Di depan sudut theta panjangnya adalah 3, sisi sampingnya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Maka kita bisa menentukan perbandingan trigonometri nilai sin kostannya. Berapa sin tetanya? Sin demir ya. Sin itu adalah demir, depan per miring, 3/5. Oke, maka cos, siapa cos? Cos adalah cos samir, samping per miring, yaitu 4/5. Kemudian berapa tangen? Tangen itu sin per cos, 3/5 dibagi 4/5, atau tangen itu tanda sam ya, depan per samping. Maka hasilnya adalah 3/4. Oke. Oke, pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah supaya kita nanti bisa menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan A. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan A. KD-nya masih sama ya, tidak saya tuliskan kembali karena KD-nya kita masih 3.1 dan 4.1 sudah saya sampaikan di PowerPoint pertemuan pertama. Oke, di sini kalian boleh sambil santai sambil ngemil tapi tidak boleh mengantuk ya. Karena kalian harus dituntut bersikap kritis dan kreatif. Oke? Ya, mengapa harus mempelajari persamaan trigonometri? Kemarin kalian sudah melihat tayangan video ya, salah satu dari manfaat dari trigonometri itu sendiri. Kemudian langsung saja ya, di sini tulisannya berkelompok, tapi karena ini daring dari rumah masing-masing, jadi tetap ya melengkapi LKPD-nya adalah mandiri. Oke? Nah, lanjut ke LKPD yang kalian nanti akan lengkapi ya. Di sini perhatikan, di sini sudah ada KD indikator, saya tulis semua, nama dan nomor absen nanti diisi. Ya. Perhatikan kegiatan 1 di bawah ini. Fase sedang bermain layang-layang bersama teman-temannya. Saat layang-layangnya dirasa sudah seimbang, Fase menghabiskan tali layang-layang yang panjangnya 20 meter dan mengaitkannya di tanah seperti pada gambar. Ternyata posisi layang-layang saat seimbang itu sejajar dengan menara yang tingginya 10 meter. Mana menaranya, Bu? Ini menaranya ya. Nah, di sini itu dianggap seimbang sama layang-layangnya. Melihat dari kejauhan, Fase memikirkan berapa sudut yang dibentuk antara tali dan tanah. Oke, pertanyaan ini kenapa bisa muncul ya? Begitu pentingkah Faza sampai memikirkan seperti itu ya? Kalau ada siswa yang beranggapan bahwa buat apa mikirin sudut, nah berarti dia belum kreatif. Disinilah Faza itu kreatif dan berpikir kritis sehingga mendapatkan suatu ide-ide dari hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, permasalahan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Panjang talinya merupakan sisi miring, tinggi layang-layangnya ini sisi tegaknya, dan seterusnya. Menggunakan perbandingan sisi segitiga didapatkan sinus X sama dengan depan per miring. Bisa diisi ya. Kemudian kegiatan 2 juga silahkan diisi. Di sini
Langkah-langkahnya adalah sin X-nya ini diisi dari sini ya, tinggal dipindah ke sini. Dengan X-nya daerah asalnya adalah 0 sampai 180. Kemudian di sini silahkan sajikan bentuk seperti ini dan seterusnya. Yang ada di kotak merah ini diisi, kemudian ada titik-titik juga diisi. Ingat, fungsi sinus merupakan fungsi periodik. Periodik itu bagaimana yang tadi ya, lembah gunung gitu. Dan seterusnya. Ya, di sini di kuadran 2 nilai sinus 180 min alfa sama dengan sin alfa dan seterusnya. Ini bisa kalian sambil lihat buku kelas 10 juga. Silakan diisi sampai nomor 5 ya di sini ya, sampai selesai. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah berapa. Oke. Memang dalam pertemuan kali ini saya sengaja membuat video dan tidak terus saya buat penjelasan detailnya dulu. Dengan tujuan apa? Karena biar kalian memang dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi dari hasil kalian nanti mengerjakan melengkapi LKPD ini, nanti silakan hasilnya diupload ya. Bisa dalam bentuk PDF ataupun gambar seperti biasanya. Kemudian nanti setelah saya nilai atau saya lihat, saya cek satu persatu. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang LKPD ini. Jadi nanti LKPD ini akan saya buatkan kunci jawabannya ya, atau pembahasannya lebih mendalam nanti melalui video berikutnya untuk menjadi materi di pertemuan kita. Jadi materi pertemuan besok itu kita masih membahas LKPD ini, tapi setelah kalian mengumpulkan dulu ya. Ini usahakan mengumpulkannya ya sesuai dengan jam yang ditentukan. Jadi jangan terlambat biar saya juga mengoreksinya cepat dan tepat gitu ya. Kemudian ya juga nanti ini kenapa videonya saya upload di YouTube, karena kalau di psikologi itu ada batasan maksimalnya mengirim data, video dan seterusnya, itu ada batasan maksimalnya dan kapasitas psikologi itu adalah 15 GB. Jadi kalau nanti terlalu banyak video yang saya masukkan nanti akan membebani, tidak bisa untuk mengupload file-file lain ya. Makanya ini saya upload lewat YouTube, tidak perlu di-download, tidak masalah. Silahkan diamati saja. Nanti tadi kan saya sudah berikan linknya dan Bu Guru juga minta itu buat di subscribe ya, diklik tanda loncengnya juga biar nanti kalau ada info terbaru tentang pembelajaran kita otomatis langsung muncul di pemberitahuan kalian. Oke, cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.